Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 13, teksnya ayat 1 sampai 19, dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Amnon, anak sulung Daud, jatuh cinta kepada Tamar, adik dari kandung lain, dan dia menipu Daud supaya dilawat oleh tangan Tamarnya. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 14. Ketika Tamar melawannya, Amnon memperkosakan Tamar. Paragraf yang ketiga ayat 15 sampai 19. Setelah perkosakan, Amnon mengusir Tamar dari rumahnya. Kesimpulannya, Amnon, anak sulung Daud, jatuh cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudari kandung lain. Dan Yonadab, temannya, memberi saran yang menipu Daud sambil pura-pura sakit dan dapat izinkan dilawat oleh tangan Tamar. Jadi Amnon memohon kepada Daud demikian itu, dan Daud izinkan permohonan Daud Amnonnya. Dan ketika Tamar melawannya, dia memperkosakan Tamar. Tetapi setelah tidur, timbulkan kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, sehingga Amnon mengusir Tamar dari rumahnya. Ajaran tentang Allahnya. Sebenarnya tidak dijelaskan firman dan perbuatan Tuhan apapun di dalam teks hari ini. Tetapi kita tahu Tuhan tetap melihat semua situasi ini dan membiarkan mereka sebagai hukuman bagi Daud. Sudah mulainya hukuman tentang Daudnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Amnon yang jatuh cinta kepada Tamar memohon kepada Daud akan dilewat oleh tangan Tamarnya berdasarkan saran Yonadab, itu penipunya. Dan dia memperkosakan Tamar. Tetapi setelah itu dia menjadi membenci sangat Tamar, jadi mengusirnya dari rumahnya. Kedua, ketika Amnon memohon kepada Daud akan izinkan dilawat oleh tangan Tamar, Daud langsung menerima permohonannya. Dia tidak perhatikan apapun. Di antara anak-anaknya ada situasi apa, dia tidak begitu perminannya. Tidak berpikir tentang itu. Itu tidak layak sebagai ayahnya. Ayah harus mendidik, harus mengajar, harus perhatikan tentang anak-anak. Ketiga, Tamar, adik perempuan Absalom, saudari kandung lain bagi Amnon, datang kepada Amnon untuk melawannya yang sakit, tetapi diperkosakan dan diusir oleh Amnon dari rumahnya. Jadi dia pergi sambil melatap dengan nyaring. Jadi aplikasi hari ini, pertama, ayah harus tetap mengajar anak-anak supaya mereka tidak berbuat yang jahat, melainkan hanya melakukan yang benar dalam Tuhan. Itu penting. Kalau ayahnya pikirannya ada yang lain dan tidak perhatikan tentang anak-anaknya pasti berbuat salah demikian itu. Tidak boleh itu. Kedua, semua orang percaya harus usaha akan berdamai dan menjadi satu dengan semua keluarga dan jemaat. Semua orang percayanya harus usahanya itu. Tidak boleh membenci atau tidak boleh yang lain mengganggu atau itu melawan, itu juga tidak boleh. Akhirnya praktik hari ini. Jagalah diri sendiri dalam firman dan ajaran orang tua, supaya tidak mengharap tentang hal yang tidak bolehkan, hal yang jahat di mata Tuhan. Sebenarnya kita semuanya sudah belajar, sudah tahu, tetapi karena ada itu pencobaan dari setan iblisnya, kita berbuatnya demikian itu. Tidak boleh itu. Dan tetap mendidik anak-anak juga supaya mereka tidak berbuat salah karena keinginan daging. Semua orangnya harus berjaga dirinya
dari pencobaan dunia, pencobaan iblis. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.